Oke, hari ini kita akan membahas tentang penuntasan gerakan 30 September oleh PKI. Dari kami, kelompok Jamin Ginting kelas 12 IPS 3. Oke, yang pertama yang akan dijelaskan adalah tujuan peristiwa. Nah, tujuan peristiwa gerakan 30 September ini tuh ada beberapa poin. Nah, yang poin pertama yaitu menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan menjadikannya sebagai negara komunis. Lalu yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Lalu yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat yang komunis. Lalu yang terakhir ada mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional. Nah, di sini ada pelaku peristiwa ataupun para pelaku dari gerakan 30 SPK ini ataupun dari gerakan kudeta 30 September ini. Yang pertama itu adalah Dipa Nusantara Aidit atau biasa disebut dengan DN Aidit. Nah, beliau merupakan sosok yang diduga dalang di balik peristiwa gerakan 30 September PKI. Ia juga merupakan ketua umum Komite Sentral dan Partai Komunis Indonesia. Lalu yang kedua ada Syam Kamarudin. Nah, Syam Kamarudin merupakan ketua biro khusus PKI, juga diduga sebagai dalang dari kudeta dan pembunuhan yang terjadi pada peristiwa gerakan 30 September PKI. Dan yang terakhir ada Letkol Untung Syamsuri. Beliau diduga sebagai penggerak pasukan Cakrabirawa untuk melakukan penculikan dan pembunuhan yang terjadi terhadap 7 jenderal militer di Lubang Buaya, Jakarta. Dan ini wajah-wajah para pelaku ataupun foto dari pelaku peristiwa tersebut, yaitu Dipa Nusantara Aidit yang lahir pada 30 Juli 1923 dan meninggal 22 November 1965. Ada juga Kamaruzam bin Ahmad Mubaidah, lahir tanggal 30 April 1924 dan meninggal 20 September 1986. Yang terakhir ada Letkol Untung Syamsuddin yang lahir pada 3 Juli 1926 dan meninggal pada 28 September 1967. Dan beberapa juga ada tokoh korban, yaitu ada Mayor Jenderal TNI Sutyo Siswo Miharjo, juga ada Mayor Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, ada Letnan Jenderal TNI Suprarto, ada Jenderal TNI Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono atau MT Haryono, ada Letnan Jenderal TNI Siswondo Parman, ada Kapten Sipire Andreas Tandean. Nah, Kapten Pire Andreas ini merupakan ajudannya Jenderal Nasution. Nah, sewaktu itu Kapten Pire Andreas ini mengaku kepada pasukan Cakrabirawa bahwasanya dia merupakan Jenderal Nasution karena pada saat itu pasukan Cakrabirawa datang ke kediaman Jenderal Nasution. Mereka belum tahu wajah dari Jenderal Nasution, sehingga mereka berteriak, mana Jenderal Nasution, mana Jenderal Nasution. Dan Kapten Pire Andreas ini keluar dan mengaku bahwasanya saya adalah Nasution, seperti itu. Lalu dilanjut ada Brigadir Jenderal TNI Kasmo Darmo Kusumo, ada Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satibun. Lalu ada Kolonel INF R. Sugiono Mangunwiyoto. Dan yang terakhir ada Ade Irma Suryani Nasution. Nah, Ade Irma Suryani Nasution ini merupakan anak dari Jenderal Nasution yang pada saat itu tertembak peluru dari
pasukan Cakrabirawa. Nah, waktu Cakrabirawa datang ke kediaman Jenderal Nasution, pada saat itu Jenderal Nasution dan istrinya juga Ade Irma Suryani tidur di satu kamar, dan pada saat itu pintu kamar mereka ditembaki yang terkena punggung Ade Irma Suryani, sehingga sebelum Jenderal Nasution melarikan diri melompat di atas tembok, Ade Irma Suryani sudah berdarah-darah dan sudah ditembaki. Bahkan setelah itu sang ibu juga menghadapi pasukan Cakrabirawa sendirian sambil menggendong putrinya yang berdarah akibat luka tembak. Nah, setelah itu Ade Irma Suryani dilarikan ke rumah sakit dan dirawat sebelum akhirnya meninggal dunia. Adapun latar belakang dari gerakan 30 September ini dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme. Naskom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan yakni pada tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Nah, di sisi lain TNI Angkatan Darat itu masih tidak menerima akan keberadaan PKI, sehingga TNI Angkatan Darat pun menolak konsep Naskom karena dianggap hanya menguntungkan PKI. Hal ini memicu ketidakharmonisan hubungan antara PKI dan juga TNI Angkatan Darat. Nah, pertentangan ini juga lah yang turut melatar belakangi gerakan 30 SPKI. Adapun alur peristiwa gerakan 30 SPKI ini terjadi selama 2 hari 1 malam, yakni mulai pada 30 September sampai 1 Oktober tahun 1965. Pada tanggal 30 September 1965 kegiatan koordinasi dan persiapan selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1965 dihadiri kegiatan pelaksanaan penculikan dan pembunuhan para jenderal. Nah, setelah berhasil menculik dan membunuh para petinggi TNI Angkatan Darat, PKI juga menguasai gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan 30 SPKI adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Gerakan ini juga menyebar di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kolonel Katsmo dan Letkol Sugiono menjadi korban karena pada saat itu mereka berdua tidak mendukung gerakan 30 September ini. Nah, adapun alur penumpasan dari gerakan 30 SPKI ini yaitu pada 1 Oktober 1965, penuntasan pemberontakan ini dimulai pada TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Lalu selanjutnya Maijen Soeharto menugaskan Kolonel Sarwoedi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Lalu pada 2 Oktober 1965, operasi masih berlanjut ke kawasan Halim Perdang Kusuma, tempat pasukan G30 SPKI mengundurkan diri dari kawasan Monas. Nah, pada tanggal yang sama juga, atas petunjuk dari polisi Sukitman yang sebagai saksi pada saat itu dan yang berhasil lolos dari penculikan PKI. Polisi Sukitman pada saat itu diculik dan melihat langsung kejadian di mana para jenderal dimasukkan ke dalam sumur tua yang juga disebut sebagai lubang buaya. Namun setelah peristiwa, polisi Sukitman kabarnya tertidur di bawah truk, dan pada saat dia tersadar sudah tidak ada orang, sudah sepi. Maka dari itu dia langsung melapor ke kantor setempat bahwasanya terjadi
gerakan penculikan para jenderal dan pembunuhan para jenderal pada saat itu. Sehingga polisi Sukitman lah menjadi saksi pada saat itu dan juga menunjukkan di mana lokasi para jenderal. Lanjut pada 4 Oktober 1965 dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur di akibat pemberontakan ini diberi penghormatan sebagai pahlawan revolusi. Dan di sini sudah terlihat gambar lubang buaya ataupun sumur tua, di mana para jenderal ataupun para perwira pahlawan revolusi kita dikubur hidup-hidup. Sekian dari penjelasan materi Gerakan 30 September PKI dari kelompok Jamin Ginting 12 IPS 3. Terima kasih semuanya.